Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Riken Silvia. Di sini saya akan mengerjakan UTS Matkul Komunikasi Organisasi. Kita simak. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, ceritakan satu teori komunikasi organisasi yang sudah dipelajari sejak sesi 1 sampai sesi ke-6 berikut dengan contohnya. Untuk jawaban nomor 1 adalah teori-teori tradisional dalam konteks komunikasi organisasi adalah teori-teori yang dikembangkan sebelum adanya kemajuan teknologi dan perubahan dalam lingkungan komunikasi. Yang pertama, model transmisi Shannon-Weaver. Teori ini menekankan pada proses pengiriman pesan dan mengirim ke penerima. Model ini mencakup mengirim pesan dan saluran komunikasi. Contohnya, ketika seorang manajer mengirimkan pesan tertulis melalui email kepada bawahan untuk memberikan instruksi. Yang kedua, teori komunikasi linier. Teori ini berfokus pada komunikasi yang bersifat satu arah, di mana pengirim memberikan pesan kepada penerima tanpa adanya umpan balik. Contohnya adalah saat seorang atasan memberikan pengumuman tertulis kepada seluruh karyawan melalui papan pengumuman atau memo. Yang ketiga, teori komunikasi beririsan. Teori ini menekankan pentingnya komunikasi yang terjadi di antara anggota kelompok atau unit organisasi yang berbeda. Contohnya adalah ketika tim penjualan berkomunikasi dengan tim produksi untuk memastikan kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi. Untuk pertanyaan kedua adalah, ceritakan satu kasus atau masalah dari organisasi atau perusahaan dan berikan analisis mendalam tentang apa yang seharusnya dilakukan organisasi atau perusahaan tersebut. Untuk jawabannya, seperti kasus atau masalah adalah penurunan penjualan dan kehilangan pangsa pasar oleh perusahaan retail tradisional di era booming e-commerce. Analisis mendalamnya adalah organisasi atau perusahaan retail tradisional menghadapi tantangan besar dalam era booming e-commerce. Penjualan mereka menurun, pangsa pasar menyusut karena perubahan perilaku konsumen yang beralih ke belanja online. Untuk menghadapi masalah ini, organisasi atau perusahaan tersebut seharusnya melakukan beberapa hal, seperti yang pertama adalah mengadaptasi model bisnis. Maksudnya, organisasi atau perusahaan perlu mengadaptasi model bisnis mereka untuk memasukkan komponen e-commerce. Mereka dapat membangun situs web yang responsif dan intuitif, serta mengembangkan platform belanja online yang menarik dan mudah digunakan. Yang kedua, meningkatkan kehadiran digital. Maksudnya, organisasi atau perusahaan perlu memperkuat kehadiran mereka di platform digital, seperti media sosial dan marketplace online. Mereka dapat membangun strategi pemasaran digital yang efektif untuk meningkatkan visibilitas merek dan menarik konsumen. Yang ketiga, fokus pada pengalaman pelanggan. Maksudnya, organisasi atau perusahaan harus memprioritaskan pengalaman pelanggan yang unggul. Mereka dapat menginvestasikan sumber daya untuk meningkatkan layanan pelanggan dan memberikan pengalaman yang personal dan terkustomisasi. Yang keempat, inovasi produk dan diversifikasi. Diversifikasi penawaran produk dapat menjadi strategi yang efektif untuk menjangkau segmen pasar yang berbeda dan meningkatkan daya tarik merek mereka. Yang kelima, aliansi dan kolaborasi. Maksudnya, organisasi atau perusahaan dapat menjalin kemitraan atau kolaborasi dengan perusahaan e-commerce atau platform digital terkait untuk memperluas jangkauan dan akses ke pasar online. Yang terakhir adalah analisis data. Maksudnya, organisasi atau perusahaan harus mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan dan pasar secara sistematis. Dengan memahami perilaku konsumen, preferensi, dan tren pasar, mereka dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dan menyusun strategi yang lebih efektif. Mungkin segitu aja dari aku. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.